Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas hal yang biasa saja menurut gue ya, yang ada di iPhone 16. Siapa tahu ini jadi jadi tambahan lah buat kalian untuk memikirkan apakah gue perlu atau tidak beli sebuah iPhone 16. Oke, ini sekedar informasi aja. Gue pakai iPhone 16 ini udah lumayan lama sekali. Jadi dari sebelum handphone ini beredar secara resmi di Indonesia, gue udah pakai cuy. Cuman memang kagak gue kontenin, dan karena gue udah pakai lumayan intens ya, udah lama ya. Jadi gue rasa apa yang gue bacotin di video ini udah cukup valid sih, karena berdasarkan base experience yang udah long term, udah panjang sekali. Dan gue yakin buat kalian yang lagi nontonin video ini, mungkin ada yang lagi pakai iPhone 16 juga yang base model kayak gue ini, bakal ngerasa hal yang sama dengan apa yang gue bacotin. Oke, kita mulai dari hal pertama yang menurut gue biasa saja dari sebuah iPhone 16, yaitu speaker ya. Speaker dari sebuah iPhone 16 menurut gue biasa saja, tapi ya gimana ya gue ngejelasinnya. Oke, kualitasnya ya layaknya kayak produk-produk Apple pada umumnya. Cuman gini loh, gue kangen di mana masa-masa kayak, ingat gak zaman-zaman kita lagi pakai iPhone 6s terus kita beli iPhone 7. Nah, itu lumayan upgrade gede-gedean ya kan. Apple tuh ngasih solusi inovasi yang dari sisi hardware parah banget pada saat itu. Ingat zaman-zaman iPhone 6s itu, sebuah iPhone itu speakernya hanya ada di bawah. Nah, upgrade ke iPhone 7 itu berasa banget speaker ada di atas ya. Jadi lu nelpon ya dan lu nonton video itu udah another level bedanya. Tapi di iPhone ini sama aja kayak iPhone gen-gen sebelumnya. Minimal kalau memang nggak ada inovasi, mungkin peletakannya dibedain atau speakernya didesain kayak gimana sedemikian rupa biar lebih besar suaranya atau bla bla bla. Minimal melakukan perubahan yang signifikan dari kualitasnya kalau memang dari sisi desainnya tidak bisa diatur. Nah, di sini speaker masih sama, speaker bawah, speaker atas manfaatin dari speaker telepon, ya kan? Jadi kalau lu yang biasa tonton video yang udah cucok lah, udah enak gitu, udah anteng banget kalian pakai iPhone 14, iPhone 15, upgrade ke iPhone 16, kalau cuman penggunaan ringan kayak cuman multimedia, sosmed kayak gitu-gitu, lu nggak berasa banget upgrade ya, karena dari sisi audionya, dari sisi tampilannya itu minor parah upgrade ya. Bahkan kalau dibilang dengan iPhone 6, iPhone 15 ya, itu kayak mirror anjir, kayak ini iPhone 15, ini iPhone 15, padahal ini iPhone 16. Kayak gitulah perkiraan yang ada di bayang-bayang gue. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sedikit aja. Itu displaynya. Bentar, ini ada passcode-nya. Gue kasih paham ke kalian semua ya, bahwa display yang ada di iPhone 16 ini biasa saja. Sekedar informasi aja, kalau lu pakai iPhone 14, 14 biasa, iPhone 14 Plus, dan kalian upgrade ke iPhone 16, itu masih ada upgrade ya. Ya, yang pertama dari si Puki Dynamic Island-nya ini. Jadi Dynamic Island-nya ini dia masih berasa upgrade lah dari yang iPhone 14 itu Pony, lalu lu pakai iPhone 16. Nah, dia tuh upgrade ke Dynamic Island yang tadi ya Pony jadi Dynamic Island. Cuman buat lu yang lagi pakai iPhone 15 ya, itu kan udah Dynamic Island. Lu upgrade ke sini kagak berasa upgrade displaynya sama sekali. Abang, tapi speknya pasti beda dong. Kagak juga. Jadi needs-nya sama, resolusinya sama ya. Antara iPhone 16 dengan iPhone 15 ya. Gue ulangin lagi, screen to body ratio-nya hanya beda dikit. Beda kalau nggak salah 0,4% beda. 0,004% kalau nggak salah ya. Jadi ini sedikit lebih besar, sedikit banget. Lu kalau pakai kayak biasa gitu, kagak lu ukur-ukur gitu, kagak kelihatan bedanya. Dan lebih klimaks ya, needs-nya itu sama-sama di 2000 ya, peak-nya. Jadi menurut gua dari sisi brightness-nya sama, tampilannya sama, resolusinya sama. Jujur tak ada bedanya, PPI-nya juga mirip-mirip aja, sama-sama aja gitu. Kayak lu beli HP baru tapi lu tidak merasakan sensasi upgrade ketika lu pakai dari sisi tampilan atas seperti ini. Jadi kayak ya udah gitu, kayak sebuah handphone yang ya udah kayak biasa aja gitu. Nah, itu poin yang kedua yang gua rasa kayaknya bakal, ya sayang banget sih lu dari iPhone 15 ke 16. Coba nunggu ke iPhone 17 aja kalau menurut gue. Next, yang terakhir, poin yang ketiga yang menurut gua ini jadi bener banget ya, kayaknya bakal rugi sih lu kalau nggak manfaatin kamera. Kamera yang ada di iPhone 16 ini. Kamera yang ada di iPhone 16 ini, gue udah buat videonya beberapa episode sampai, bang lu bahas kamera iPhone 16 mulu, kagak bosan. Karena memang gue bahasnya harus sedetail mungkin dan
seobjektif mungkin, senatural mungkin, seala kadarnya mungkin ya. Jadi kamera yang ada di iPhone 16 nih, ini debu kotor cuy. Ini menurut gua kalau dibandingkan dengan iPhone 15 dan lu ngerekamnya kayak di dalam ruangan cahaya yang terang, itu nggak ada bedanya sama sekali. Lu bakal ngerasa ini kamera HP ya udah bagus gitu. Cuman kalau lu ngerekamnya butuh yang lebih expert parah, kayak lebih advance, lalu jadiin kamera HP tuh buat ngevlog ya, buat pengganti kamera lu ya kan. Emang kerjaan lu tuh kayak ngeliput-ngeliput ya, dokumentasi kerjaan misalnya di proyek atau apapun itu, gelap-gelapan. Nah, lu upgrade ke 16 oke-oke aja. Cuman kalau lu lagi pakai iPhone 15 itu juga masih bisa nyanggupin, dan lu switch ke 16 ini nggak terlalu berasa bedanya. Yang berasa bedanya ketika lu pakai iPhone 14. Nah, buat lu lagi pakai iPhone 14, lu upgrade ke iPhone 16 itu baru berasa upgrade kameranya. Kalau di bawah series ini satu tipe dikit, iPhone 16 cuma beda satu seri, satu gen ya. Menurut gua tetap pakai iPhone 15. Di poin ketiga ini, untuk kamera, gua rasa ini hanya masalah software aja. Gua rasa kalau ada updatean, apalagi Apple jelih masalah kameranya yang dipakai buat night mode-nya itu bermasalah, nggak bisa fokus. Gua rasa ini bakal jadi handphone yang perfect banget untuk dijadiin kamera-kamera yang ya mode malamnya lebih sangar dibandingkan seri sebelumnya. Tapi untuk saat ini, gue udah pernah bahas ya. Mungkin buat lo yang banyak sekali gue yakin yang nonton video ini belum nonton video gue yang ngebahas detail kamera iPhone 16 ini. Menurut gue iPhone 16 ini night mode-nya lebih cocok, lebih perfect yang ada di iPhone 14, iPhone 15 karena masalah software cuy, masalah bug menurut gue ya. Mungkin apa ya, gue berat hati sih ngomong lagi kan, udah sering banget gue bahas, takut bete loh. Ayo gue coba jelasin night mode itu masalah di mana. Jadi gini, ketika gue misalnya ini objek ya, ini objek, dan ketika gue bukan rekam foto gitu, bentar, gue coba foto. Nah, ketika gue pakai buat foto, ini kan cahaya di studio tuh gue terang nih. Nah, masalahnya adalah ketika gue coba foto pakai iPhone 16 ini dalam kondisi gelap gulita parah, iPhone 14 itu bisa diklik buat fokus ya. Dia mau fokus ya dalam keadaan night mode ya, mode gelapnya. Sedangkan iPhone 16 ini tidak mau. iPhone 16 ini tidak, itu gue dibully sebuli-bulinya. Dibilang nggak bisa pakai kamera karena gue nggak ngejelasin secara detail kekurangan 16. Ketika gue unjuk ya orang baru pada itu kekurangan ya. Jadi menurut gue ini cuman masalah software aja. Jadi buat kalian yang pengen beli iPhone 16, gue rasa sih tinggal tunggu waktunya aja yang pas ya. Karena buat saat ini masih ada beberapa harus yang diperbaikin lagi. Belum lagi kalau orang beli iPhone 16 update ya kan, terus ngebug stuck logo gitu, nggak bisa masuk ke menu, itu banyak sekali. Jadi menurut gue tinggal tunggu beberapa bulan lagi waktu yang tepat kalau lu nggak mau ada masalah sama sekali. Itu aja yang bisa gue kasih ke kalian, kekurangan-kekurangan yang menurut gue biasa saja yang ada di iPhone 16. Gue nggak tahu ya, 3 kekurangan poin simpel ini ya: speaker, display, sama kamera. Itu jadi acuan atau patokan kalian atau tidak buat upgrade. Tapi menurut gue buat lu ini udah ini kesimpulan garis keras parah nih. Buat lu lagi pakai iPhone 15, mending lu tahan, lu hold dulu, apalagi kalau lu hitung-hitungan sama duit ya buat beli iPhone 16. Tapi buat lu user iPhone 14, tinggal tunggu yang waktu yang cocok aja buat upgrade ke 16, worth it kok. Dan yaudah, nggak ada lagi yang pengen gue bacotin. Sampai sini video gue mengenai iPhone 16. Konten per 16-16an sudah mulai banyak. Nanti bakal gue ganti dengan 16 Pro ya. Tapi gue masih belum selesai, belum ada konten ngetes yang lebih hardcore. Gue bakal coba ngedit plus ngegame seharian dari baterai full kayak gimana. Nanti gue bakal kasih report kesimpulannya. Dan kayaknya dibandingkan lo nanti ngebacot komen bang konten iPhone 16 mulu, kayaknya gue kasih tahu aja dari sekarang. Masih ada sekitar 2 atau 3 video paling sedikit tentang iPhone 16 si Pinky ini. Jadi bakal ada ke depannya ya kan. Dan ya udah, sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya. Peace.